Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Selain dari terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj di tanggal 27 Rajab, ada peristiwa bersejarah lainnya yang juga terjadi pada bulan Rajab, bulan yang sedang kita lewati sekarang ini. Waktu itu musim panas di Madinah, cuaca di atas 50 derajat Celcius, 48 sampai 50 derajat Celcius, hampir separuh air mendidih. Tapi Rasulullah mendapat kabar kalau pasukan Romawi sudah memasuki perbatasan Sam untuk menyerang kaum muslimin. Apa yang diperbuat Rasul di bulan Rajab pada tahun 630 Masehi atau tahun ke-9 Hijriah, di ketika itu Rasulullah memberikan pengumuman untuk mempersiapkan pertempuran besar. Terkumpullah jumlah pasukan yang luar biasa besar, sebanyak 30.000 tentara. Di cuaca yang sangat panas, ketika itu bahkan korma di kota Madinah hanya tinggal menghitung hari akan panen besar. Para sahabat harus berjibaku untuk menghadapi pertempuran dengan pasukan Romawi ke perbatasan Sam. Karena jarak yang ditempuh sangat jauh, bekal juga harus banyak, para sahabat diminta untuk mampu berimpak sebanyak-banyaknya. Jadi ketika itulah kita ingat sejarah Utsman bin Affan membawa separuh dari harta bendanya. Abu Bakar tidak mau kalah, dibawanya seluruh harta bendanya. Apa kata Rasul melihat hal seperti itu? Hai Abu Bakar, apakah untuk anak istrimu sudah engkau tinggalkan harta bendamu? Apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, seluruh harta bendaku, harta benda keluargaku sudah bawa kemari. Semuanya kusumbangkan di jalan Allah. Adapun anak dan istriku, taraktu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Harta yang ada semuanya sudah saya bawa kemari. Berangkatlah pasukan dari kota Madinah sebanyak 30.000 tentara. Jarak yang ditempuh 778 km dari Madinah. Jadi kalau kita bayangkan, kita tarik jarak, Bapak Ibu punya kampung berapa jauh dari kota Padang? Kalau ke Pasaman Barat 280 km baru. Bolak-balik belum cukup sampai 700.
Pekanbaru 320-an, belum cukup kalau kita bolak-balik. Ini menempuh jarak 778 km. Berapa lama para sahabat dan Rasulullah menempuh jarak yang jauh dan panjang itu di tengah cuaca panas itu? Ditempuh dalam waktu 20 hari. 20 hari sampai ke Tabuk. Jadi rata-rata kalau dibagi, satu hari Rasul dan para sahabat berjalan di cuaca yang panas, menempuh gurun pasir yang kering, kerontang dan tandus, 38,9 km per hari. Apa yang terjadi dengan tentara Romawi yang sudah menunggu di perbatasan Sam itu? Menurut catatan sejarah, jumlahnya 40.000 sampai dengan 100.000 tentara. Tapi mendengar Rasul dan para sahabat berangkat melewati gurun pasir yang kering, kerontang dan tandus, menempuh jarak yang luar biasa berat, panjang, melelahkan, apa kata orang-orang Romawi? Ini yang datang ini bukan lagi manusia, tapi bangsa jin. Padang pasir yang sedang panas, yang sedang terik, mereka mampu melewatinya dalam waktu 20 hari. Mustahil kita akan menang berhadapan dengan pasukan seperti ini. Panglima pasukan Romawi dan Raja Heraklius menarik mundur pasukannya, makin jauh mundur ke arah perbatasan Sam. Mereka tidak mau bertempur. Padahal jumlahnya jauh lebih banyak. Mereka tidak mau menantang perang lagi. 20 hari Rasul di Tabuk, menunggu supaya berperang. Makin maju Rasul, makin mundur pasukan Romawi. Apa kata Khalid bin Walid? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membawa pasukan ini mengejar pasukan Romawi yang terus mundur itu. Apa kata Rasul? Khalid, tugas kita bukan lagi mengejar mereka, tapi menyatakan kalau kita telah punya kekuatan besar. Cukuplah sudah wilayah yang kita tempuh ini kita kuasai. Tidak usah dikejar dulu pasukan Romawi yang mundur itu. 20 hari ditunggu, tidak terjadi pertempuran. Rasul balik lagi ke Madinah, menempuh kembali jarak 778 km itu. Jarak yang ditempuh ke Madinah diulang lagi, jalan yang semula bisa ditempuh dalam jangka 10 hari. 778 km bisa ditempuh oleh Nabi dan para sahabat hanya dalam jangka 10 hari. Bagaimana mereka di jalan? Sulitnya ketika itu, satu ekor onta itu bergantian untuk naik 10 sampai 18 orang. Jadi kalau letih berjalan, gantian naik onta, tapi antriannya 10 sampai 18 orang. Di tengah padang pasir yang kering kerontang tandus itu, Rasul juga mengizinkan untuk menyembelih onta karena air sudah sulit didapat. Air yang ada di kantong perut onta itulah yang dibagi untuk jatah minum para sahabat. Balik pasukan ke kota Madinah, apa yang terjadi? Korma yang
ditinggalkan akan panen besar di bulan Rajab seperti sekarang ini, tahu-tahu sudah membusuk di pohonnya. Kata sahabat, malanglah sudah, korma kita sudah busuk di pohon, tidak bisa lagi digunakan untuk dimakan. Tapi rupanya keberkahan masih Allah turunkan di bulan Rajab ini. Korma yang busuk di pohon itu tidak sia-sia. Ada penyakit menular yang muncul di Persia, Iran sekarang. Mereka datang ke Madinah mencari obat, mencari vaksin. Rupanya vaksinnya diambil dari korma yang busuk di pohon. Mereka mau bayar 3 kali lipat dari harga normal, asal korma itu busuknya di pohon. Jadi keberkahan Allah ganti seluruh perjuangan, seluruh penderitaan kaum muslimin di bulan Rajab ini ketika berangkat ke medan tempur di Tabuk yang jaraknya 778 km di tengah cuaca panas. Allah kembali membayar dengan keberkahan. Bapak Ibu, bulan ini adalah bulan yang kita harapkan membawa berkah. Karena itu doa-doa minta keberkahanlah yang harus kita banyak meminta kepada Yang Maha Kuasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saqban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami semua keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Saqban. Sampaikanlah kami ya Allah ke dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan kepada kita di bulan ini, dijauhkan kita dari musibah dan bencana yang seolah-olah sambung bersambung. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.